Siapa lagi? Siapa bukan? Bolongski. Hehe. So, hari ini gue punya planning keluar mau podcastan nih. Cuman sama stranger atau warga lokal yang nongkrong di daerah situ. Maksudnya di daerah yang nanti bakal gue samperin. Planning gue bakal ke daerah Cipete cuy. Ya di situ ada banyak tempat tongkrongan. Mungkin salah satunya nanti bakalan gue sambangi gitu. Ya ngajak ngobrol, bahas tentang corona cuy. Maksudnya seberapa aware mereka akan hal ini cuy. Soalnya kan kalau kita lihat ya masalah corona ini udah panjang banget ya. Lumayan panjang nih. Nah, rada bosan juga kan dengernya. Gue cuma pengen tahu aja sih tanggapan anak muda Jakarta atas kasus corona ini. Apa berdampak besar bagi mereka atau sama aja, kita nggak tahu. Kali aja nih narasumbernya cewek cakep ya. Mudah-mudahan ya. Podcast kali ini gue beri nama podcast Kalem Warlock ya, warga lokal. Mungkin untuk nextnya bakalan ada lagi gitu ya. So dengerin aja, jangan di skip cuy. Selamat mendengarkan. Ya, balik lagi di podcast Kalem bareng gue Bolong. Hari ini gue dapet narasumber baru kenal juga sih. Namanya Afifa ya. Afifa, umurnya berapa? 20. Oke. Di sini gue mau ngobrol tentang ini sih, lebih ke permasalahan yang umum lah, yang lagi kita hadepin COVID ya, lebih ke itu. Jadi intinya sih dampak COVID terhadap gaya hidup anak muda Jakarta gitu. Mungkin tanpa kita sadari COVID ini berpengaruh sama lifestyle atau apapun ya yang sering kita jalanin gitu. Kita kenalan dulu aja ya. Namanya siapa? Afifa siapa? Nur Afifa. Umur? 20 tahun. 20 tahun. Lo kuliah, kerja, sekolah? Kuliah di UMJ, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Oh, jurusan? Komunikasi, PR. PR, gokil. Oke. Gue mau nanya nih. Pasti kan ya COVID mas, semua orang tahu, PSBB tahu dan lain-lain. Awal-awalnya kan kasus PSBB segala macem kan emang kayak booming ya, jadi kayak momok, kayak nakutin gitu ya. Nah, sampai di titik ini lu masih aware nggak sih sama hal itu, atau sekarang udah mulai bodo amat, atau karena banyak yang bilang kalau itu cuman konspirasi segala macem? Apa gimana tanggapan lu? Gue biasa aja deh kayaknya kalau sekarang. Tapi awal-awal gue nggak takut sih kalau tentang COVID itu. Tapi sekarang mungkin karena udah pada bandel juga kali ya, jadi kayak ya udah biasa aja. Udah sih. Yang penting kitanya juga bisa jaga jarak aja nggak sih? Itu muncul karena gue nggak bisa di rumah terus, gue nggak bisa kayak gini terus, gue mesti keluar. Namanya manusia mesti bersosialisasi ya. Itu tumbuh dari diri lo apa karena emang lo baca-baca di sosial media, ternyata ini enteng lah gitu, apa gimana ya? Sebenarnya gue nggak nyepelin juga sih tentang COVID. Ya gimana, bosen juga kan di rumah terus. Jadi kayak ya udahlah, gue pengen keluar gitu. Berarti emang dari dalam hati lo ya, asik. Dari ya namanya manusia kan nggak bisa ini juga. Oke. Dampak dari apa ya? Dari COVID itu sendiri ke circle atau lingkungan lo, di teman-teman lo di kampus atau di keluarga, itu dampaknya ada nggak sih? Maksudnya kelihatan banget atau berasa atau sama aja gitu? Mungkin soal keuangan kali ya. Kalau masalah ini kayak circle misalnya, namanya pas dulu gue juga kan anak muda Jakarta, kalau misalnya malam Sabtu atau malam Minggu langsung WhatsApp temen, kesini dong nongkrong gimana. Nah, ada perubahan nggak dari keadaan itu sekarang? Ada.
gue hobi banget sama yang namanya ke salon. Sampai sekarang pun salon banyak banget yang jarang buka. Gitu. Iya, sekarang masih jarang buka. Pun PSBB ini kan kayak caranya ya si pihak pengusaha tuh ngecit ibaratnya misalnya customer dua tiga orang aja gitu yang datang, apa itu emang nggak ada atau gimana? Ada yang masih banyak banget yang tutup, sekalipun ada yang buka, yang karyawannya itu cuma 1 orang atau 2 orang, jadi otomatis yang ngantri pasti banyak banget dong. Dan biasanya kalau lu ke salon maunya dipegang sama 1 orang ya? Iya, itu orang gitu. Lebih ke salon ya? Oh iya, cewek sih, iya sih. Kalau masalah nongkrong itu biasa aja? Ya kalau nongkrong juga jadi banyak batas waktu sih ya kan. Biasanya bisa sampai jam 12, sekarang bisa cuma sampai jam 9 ya kan, sampai jam 10 doang. Iya juga sih, berasa banget sih. Ya mau gimana lagi ya, kita mesti jalanin kayak gitu karena emang yang gue rasain juga kalau misalnya gue lagi bete ini, misalnya balik ke kantor, biasanya gue kan ngebulang dulu kemana, dan itu kayak ibaratnya contoh kecil kayak FM atau apa, bukanya tuh nggak sampai malam banget tuh. Kadang-kadang kita juga bingung gak sih, maksudnya kalau misalnya kita mesti kemana gitu. Iya, nyari tempatnya lagi susah lagi kan, yang 24 jam kan biasanya di sini banyak tuh 24 jam. Iya benar. Sekarang udah nggak cuma sampai jam 12, sampai jam 10. Iya sih. Iya berasa banget sih emang. Oke. Berarti dari sisi keluarga nih kan yang terdekat nih di COVID. Jadi gini loh, ada temen gue nggak tahu itu dia fobia apa takut tuh satu keluarga. Jadi misalnya ada 1 orang keluar nih misalnya ke FM, terus datang itu stop, nggak boleh masuk dulu, belanjaannya ditaruh, disemprot pakai gitu. Wah parah banget ya. Menurut gue sih itu lebay. Apa keluarga lo sampai segitunya? Kalau sampai naruh barang di disinfektan dulu itu enggak sih, paling cuman kayak kamu kamar mandi dulu, tas saya taruh dulu di dapur. Iya, ngingetin kamar mandi dulu, cuci tangan segala macam, bersih baru ke kamar gitu doang. Ya sama sih berarti. Biasanya yang pulang dari mana-mana salim, sekarang nggak salim. Iya. Oh iya juga sih. Oh iya. Tapi kayak misalnya di depan rumah gitu atau di dalam di pintu masuk lah disediain disinfektan nggak sih? Iya, aku disediain. Soalnya di depan rumahku juga rame banget, ada kantor yang suka nongkrong di depan. Oh. Iya. Emang rumah tuh jadi apa ya, harus menjadi sebuah tempat yang paling nyaman sih kalau gue pikir. Jadi ya harus gimananya lah gitu. Next nih, ini lebih ke apa ya? Sorry nih gue nanya nih ya. Punya pacar atau pasangan? Belum. Oke. Lo warawiri misal kemana-mana gitu naik apa? Biasanya dianterin. Oh, berarti jarang naik transportasi umum kayak GrabCar atau apapun? Jarang. Oh, jarang ya. Oke. Oh, gue lebih mau nanyain sih gimana misalnya lo sama stranger misalnya kayak Grab atau gimana nanggap lo apa ya, habit lo misalnya lo mesen Grab nih, yang mesti lo lakuin apa dulu, misalnya cuci tangan atau jaga jarak atau gimana gitu. Lebih ke itunya sih tadi mau gue tanyain, cuman pas denger lo diantarin mana-mana ya lebih safety sih gitu. Supir berarti apa orang tua? Nah bisa juga sih. Lu berarti percaya 100% sama supir lo? Supir lo tuh 100% higienis? Di mobil gue disediain apapun itu buat dia. Oh, dan supir lo juga diwanti-wanti sama bonyok ya? Iya pasti. Lagi berarti ya. Nah ini nih tadi nih nyerempet dampak COVID dengan keuangan, cuan atau uang jajan nih, lo masih dikasih ortu? Masih. Nah dampak COVID gue juga nggak tahu sih ini nyambung apa enggak nih, brengsek nih. Jadi dampak keuangan atau cuan terhadap COVID ini, maksudnya ada, nah ya bisa digabungin sih. Ibaratnya karena iya maksudnya lagi COVID kayak gini, ortu lu care sama lu, biasa misalnya dikasih per hari cepet misalnya, terus karena anak gua nggak boleh kemana-mana nih dari kampus, mungkin langsung pulang, gue potong aja deh jadi gocap dah misalnya kayak gitu.
kayak gitu gak sih? Apa gimana? Kayaknya enggak deh, aku sama aja. Oh sama aja. Sama aja per bulan operasi. Oh. Ya, nggak ada penurunan, nggak ada penaikan. Cuman lebih ini gak sih maksudnya? Ya kalau masalah makannya hati-hati gitu wajar ya? Oh iya itu wajar banget. Malah aku sampai disediain apa tuh plastik buat tangan, udah disempilin di tas. Sarung tangan plastik gitu maksudnya? Ya sarung tangan plastik apa sih namanya kalau disebut? Yang berbentuk lateks apa yang plastik yang buat kue gitu? Yang Plastik yang biasa transparan. Warna biru-biru. Oh itu. Buset. Ini jalan selipin di tas. Sampai bawa apa tuh antis 3 biji. Saya gimana ya? Mungkin khawatir kali ya. Jadi apalagi aku juga suka banget keluar. Wajar sih, iya sih. Namanya anak cewek kan. Ya. Berarti dari Afifa ini nggak ada dampak COVID dengan keuangan atau cuan atau karena ya emang nggak. Tapi beberapa ada sih coy, maksud gue yang orang tua kayak gitu sih. Karena adiknya temen gue digituin sih. Tapi emang basicnya adiknya temanku bader, makanya si uang jajannya itu dikurangin gitu untuk wanti-wanti gitu coy, gitu. Iya biar cepet pulang. Next, apa yang lo harapin kalau keadaan ini nih COVID ini balik lagi lah? Maksudnya apa yang lo harapin, ibaratnya intinya lo pengen semuanya balik lagi, maksudnya lo balik lagi bisa nongkrong. Iya, gitu ya. Stres lah sebenarnya. Oke. Gak perlu harus khawatir ini itu. Aduh, gue harus jaga jarak, harus. Berarti lu kangen sama macet-macetan? Enggak juga sih. Itu dia maksud gue. Setelah ini balik, apa yang lu harapin dari gue, lo atau semua orang yang ada di sini, misalnya ya lebih ngertiin tentang bumi ini lah, ibaratnya kayak gitu deh. Gimana tuh? Apa lo emang ya biasa aja lah gitu? Lu itu balik lagi ya? Balik lagi ke rutinitas ya? Iya, gue gimana soalnya. Ya sih, ya itu pendapat orang ya. Maksudnya emang ada juga yang berpendapat kayak lu juga pasti gitu sih, yang gitu. Oke. Pertanyaan terakhir nih. Kebiasaan atau habit baru setelah COVID ini berjalan? Ya ceritain tadi tuh kayak nyokap lo nyempilin si itu, terus antis tiba-tiba kemana-mana mesti cuci tangan. Karena basic gue cowok nih ya, gue desainer grafis, terus ya desainer grafis yang ngerokok segala macam. Maksudnya untuk higienis pun bisa dibilang ntar lah. Tapi karena ada COVID ini, gue selalu bawa alkohol gitu, kayak gitu. Dan itu apa ya, maksud gue, ada nggak di diri lu tuh perubahan kayak gitu coy? Ya, aku ada sih. Jadi setiap kemana-mana bener mau masuk kemana cuci tangan dulu, atau pakai antis dulu. Bahkan kayak misalkan belanja nih, ngasih duit pasti langsung pakai antis lagi gitu. Enggak. Oh iya. Nggak takut dianggap. Pokoknya habis berinteraksi sama orang selalu semprot. Nggak takut dianggap sok bersih gitu? Lebih ya, tapi ya gimana? Biar mau udah kayak gitu. Iya sih. Tapi basicnya lo takut gak sih? Takut. Seriusan? Okay. Tapi lagi udah makin banyak kan ya? Iya sih. Makin meningkat banget. Beribuan orang. Oke, intinya gue result si Afifah ini kuliah, dan ya untuk apa ya, dampak COVID dan keuangannya biasa-biasa aja lah, nggak ada ngaruh apa gimana gitu. Dan ya kebiasaan habit baru pasti ada ya, karena gue juga pun berubah, maksudnya berusaha lebih bersih dah gitu sih. Oke. Ya udah mungkin gitu aja sih, bentar doang ya ngobrol-ngobrol sama narasumber dadakan gua, Afifah, yang literally anak Jakarta kuliah gitu. Next kita cari-cari lagi narasumber lainnya. Ntar kalau mau kepo-kepo Instagramnya gue taruh di deskripsi. Thank you coy. Yoi.